aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan
hanya bagi nama sembahmu Tuhan. Persembahkan segalanya bagi namamu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar? Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang terus memperhatikan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Mazmur 138 ayat 7. Mazmur 138 ayat 7. Firman Tuhan berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tangan dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 138 ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tangan dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa selama bumi masih berputar, selama bumi ini masih ada, selama dunia ini masih ada, kita tidak akan pernah lepas
dari berbagai macam-macam masalah, berbagai macam-macam problem. Saudara dikasih Tuhan, bahkan masalah atau problem itu tidak jauh dari kita. Mungkin itu bisa terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah kekhawatiran, dan masalah-masalah lainnya. Saudara dikasih Tuhan, karena bumi ini adalah tempat masalah. Selama kita masih ada di tempat di bumi ini, itu pasti kita berhadapan dengan seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Karena kita masih hidup dalam dunia ini, kita pasti sekali lagi berhadapan dengan masalah, saudara dikasih Tuhan. Dan mungkin hari ini atau saat-saat ini, kita mengalami problem itu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah lainnya. Saudara dikasih Tuhan, bahkan apa yang kita alami itu, hal-hal yang seperti itu, mungkin menekan hidup kita, sehingga membuat kita tidak berdaya lagi, dan tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita sudah berdoa, tidak ada pertolongan yang kita dapatkan, seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli atas persoalan kita. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita hadapi dalam problem, dalam masalah itu, seolah-olah Tuhan itu sepertinya menjauh dari kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya boleh sampaikan lewat firman Tuhan. Saya tegaskan dengan firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi dengan sendiri. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berhadapan dengan persoalan itu atau masalah itu. Tuhan pasti memberi pertolongan, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Ingat saudara dikasih Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan, dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, di situ jelas dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, firman Tuhan dikatakan bahwa Dia sendiri, Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang baik, Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan buka jalan keluar bagi kita. Sebab dikatakan, Dia sendiri akan menyertai saudara dan saya. Tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Tidak akan pernah meninggalkan saudara dengan saya. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dalam masalah, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau apapun yang kita hadapi saat-saat ini, atau pagi hari ini, saya boleh sampaikan lewat firman Allah, janganlah takut. Dan jangan putus asa, jangan patah hati. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya. Tuhan tahu setiap doa-doa kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan peduli segala persoalan kita. Apapun kondisi kita, dalam kondisi apapun yang terjadi, Dia pasti menyertai saudara dan saya. Dan itulah janji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Karena Dia berkuasa, Dia mengasihi kita, bahkan dikatakan Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di sekitar kita, Dia ada di sekeliling kita. Kita bersyukur, Dia terus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Kita harus hadapi bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 dikatakan di sana, janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah janji yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita, Tuhan perbuat untuk kita nantinya. Tuhan berjanji bahwa tidak sekali-kali Tuhan membiarkan kita. Yang dikasih Tuhan,
Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kita menghadapi dengan sendiri. Ada jaminan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa jaminannya? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu pasti nyata sesuai dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan pernah berpikir bahwa kita berjalan sendiri untuk menghadapi persoalan hidup. Kita tidak berjalan sendiri. Tadi jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Dia berjalan di depan kita. Dia bahkan menolong kita, menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, dikatakan di sana, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pesankan, jangan takut. Apapun yang kau hadapi, sekalipun mungkin ada di depan kita hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, Tuhan pesankan jangan takut. Kalau Tuhan sudah berpesan, kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, Dia akan jadi dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita, bahkan dikatakan menolong saudara dan saya. Di saat mengalami masalah, di saat mengalami kesesakan, di saat beban yang berat yang menindih kita, menindih hidup kita ini, jangan pernah takut. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Sebab saya yakin ketika kita punya Tuhan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita. Sebab rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, dan masa depan penuh pengharapan. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Tidak perlu khawatir. Apapun yang membuat engkau cemas, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tolong saudara dan saya. Tuhan peduli atas persoalan hidup kita. Tuhan peduli atas hidupmu. Tuhan mengerti setiap persoalan yang kau hadapi. Satu hal, tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah taat dengan firman-Nya. Tetaplah menantikan pertolongan Tuhan. Satu hal yang lagi sesuatu yang dikasih Tuhan, teruslah berdoa. Walaupun kita masih menghadapi persoalan, kecemasan sepanjang hidup kita ini, atau hari ini, tetaplah berdoa. Terus berdoa, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah. Sebab Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, Tuhan menolong saudara dan saya. Hari ini sudah terbukti bahwa Tuhan sudah menolong saudara. Besok pun pasti diberkati oleh Tuhan. Besok pun Tuhan pasti menyertai kita, melindungi kita. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti segala kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang membawa kami kepada kemenangan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, oleh sebab itu, biar pagi hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami akan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya, Tuhan pasti menolong kami. Dikala kami memiliki problem, dikala kami memiliki masalah, ketika kami boleh berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan setiap doa, ucapan syukur kami.
Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman-Mu teguhkan dalam hidup kami. Sentuh hati kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan, punya Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.